Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Tantarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan membuat rangkaian CPU yaitu 4 bit yang terdiri dari ALU, control unit, input output. Inputnya berupa keyboard, outputnya berupa TTY, dan register serta set instruksi. Berikut akan saya buat dan saya jelaskan.
Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan CPU 4 bit yang telah saya buat sebelumnya. Di sini adalah rangkaian utama daripada CPU tersebut. Jadi di sini terdapat namanya ALU, control unit, dan logic unit. Jadi ada keyboard juga dan TTY. Kita jalankan terlebih dahulu. Kita buat frekuensinya 8 Hz, kemudian tick enable. Nah, untuk dia nilai cara menghitung aritmatika dengan pengurangan, di sini kita menggunakan namanya control unit. Jadi control unit ini dia yang mengatur seluruh aritmatika dalam CPU ini. Jadi kita buat dalam pengurangan, berarti dia 100. Untuk keyboardnya misalkan dia 7 dengan 5. 7 dengan 5 dikurangkan berarti hasilnya adalah 2. Nah, untuk misalnya kita membuat banyak ya, seperti 9, 7, 6, 4, 3 dengan 5, 4, 3, 3, 2. Jadi ini kita kurang 7 kurang 4, 3, 6 kurang 3, 3, 4 kurang 3, 1, 3 kurang 2, 1. Jadi udah di sini semua. Untuk dia penjumlahan berarti bilangan yang di operator 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, untuk dia misalnya kita buat dia 9 dengan 4. Nah, 9 dengan 4 di sini hasilnya adalah sama dengan, kenapa? Karena 9 dengan 4 itu 13. Tapi dalam bilangan ASCII dia itu kan dalam bilangan heksadesimal ke bilangan karakter ASCII, di sini kita menggunakan 4 bit, berarti ada 15. Untuk dia yang hasilnya nanti adalah 13, berarti dia sama dengan, ini dia bilangan binernya, ini bilangan heksadesimalnya. Jadi dia itu tidak menghasilkan nomor 13, melainkan sama dengan. Kita coba lagi, misalnya dia 9 kurang 6, itu tanda tanya. Kenapa? Karena 9 ditambah 6 itu kan 15. Jadi dia munculnya adalah tanda tanya. Selanjutnya untuk dia misalnya dia 9 dengan 9, kita jumlahkan 9 dengan 9, berarti dia 18 kan. Nah, dia 0. Kenapa? Karena dia overload, dia kembali ke posisi awal lagi, dia melebihi. Jadi dia kembali ke posisi awal, yaitu 0. Lalu di sini ada namanya untuk yang ganjil, jadi dia 000. Misalnya di sini 7543 dengan 1357. Jadi kan 7 dengan 1 sama-sama ganjil, berarti dia nanti 1. 5 dengan 3 sama-sama ganjil, berarti 1. 4 dengan 5 kan ini ada yang genap 4, berarti nanti dia 0. 3 dengan 7 berarti dia nanti 1. Nah, jadi apa guna ini pemicu logik? Jadi pemicu logik ini gunanya untuk menandakan dia itu ada nggak bilangan biner yang sama. Misalnya dia dengan 5 dengan 2 gitu ya. 5 dengan 2 itu 0 karena dia nggak ada bilangan biner yang sama. Kalau dia bilangan binernya itu 2 kan, berarti
bilangan biner 2 itu dia 0 0 1 0. Kalau dia 5 dia 0 0 1 0 1. Jadi dia nggak ada nomor 1 yang sejajar. Ini untuk penjelasan dari CPU rangkaian utama. Untuk dia yang rangkaian dari CPU ini ada namanya control unit. Jadi di control unit ini ada namanya ALU, 4 jenis ALU, karena kita membuat rangkaian CPU 4 bit, jadi satu ALU itu mewakili 1 bit. Kalau 4 ALU berarti dia 4 bit. Untuk ALU ini dia itu rangkaiannya seperti ini yang saya buat tadi. Dia terdapat ada inputan A dengan B, ada subtraction, C in, C out, dan ada less. Jadi di sini subtraction ini berfungsi untuk menyambungkan ke adder, dan C in ini untuk menyambungkan ke ALU selanjutnya seperti di sini. Nah, C in ini berfungsi melanjutkan ke ALU selanjutnya, C out ke C in, C out ke C in, ke ALU selanjutnya. Jadi fungsi ALU di sini untuk melakukan aritmatika pada CPU tadi. Jadi di sini kita menggunakan pin 4 bit di control unit. Kenapa? Karena TTY dan keyboard di CPU dia ini hexadesimal dan dia 4 bit. Jadi kita samakan bitnya di pin control unit 4 bit dan juga di reset hasilnya 4 bit. Nah, di sini terdapat nilai konstan 1 dan 0. Jadi di sini dia 011 tetap. Jadi sewaktu kita ngubah di sini pun dia nggak berubah. 1 dengan 1 dia nggak berubah karena dia udah konstan. Kenapa kita di sini membuat konstan? Karena di tabel ASCII dia itu seluruhnya ini dia 011 semuanya ini. 011 depannya seluruhnya. Jadi kita buat nilai konstannya itu 011. Jadi selanjutnya ada namanya logic unit. Jadi di logic unit ini terdapat namanya register. Dia ini untuk menyimpan data yang sama. Misalnya di sini kita taruh dia 110, di sini 1001, 0. Di sini kan datanya nggak sama. Berarti waktu kita jalankan dia itu nggak tersambung ke splitter karena datanya nggak sama. Kalau misalnya di sini kita buat datanya sama ya, misalnya di sini 1, di sini 1, terus kita jalankan nih, dia terhubung karena datanya itu sama. Untuk yang di control unit tadi, sewaktu kita jumlahkan di sini 1 dengan 1, di sini 1 dengan 1, sama halnya dengan gerbang OR. Apabila dia true dengan true, dia hasilnya adalah true. Jadi dibacanya dari belakang yang hasil reset. Apa guna zero flag ini? Dia itu sewaktu nilai data bitnya ini kita buat 0 semua, jadi dia hasilnya adalah zero flag. Di sini ada yang tadi, yang logic tadi sebagai perbandingan ya. Yang ini tadi sebagai perbandingan. Lalu apa guna yang ini? Ini tuh hanya sebagai tambahan untuk power ya, untuk power pada CPU ini yang LED matrix di sini. Jadi sekianlah hasil penjelasan dari CPU yang saya buat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.